Ya, oke friends, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Riyadi Ibnu Susanto, masih dalam video-video pembelajaran matematika. Ya, masih dalam seri materi persamaan kuadrat untuk materi yang kedua. Ya, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ya, mari kita lihat bersama jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ya, kita ingat lagi bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Jika alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka alfa plus beta itu sama dengan min b per a, sedangkan alfa kali beta itu sama dengan c per a. Jadi tanpa kita harus mencari akarnya, kita sudah bisa menentukan berapa jumlahan akarnya dan berapa hasil perkalian akarnya. Ya, mari kita lihat berikutnya. Nah, di sini ada rumus-rumus penting yang bisa kalian gunakan nanti dalam mengerjakan soal tentang jumlah dan hasil kali akar. Di sini ada yang pertama alfa kuadrat plus beta kuadrat itu menjadi alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta. Kemudian yang kedua ada 1 per alfa tambah 1 per beta menjadi alfa plus beta per alfa kali beta. Nomor 3 ada alfa per beta ditambah beta per alfa, itu menjadi alfa kuadrat plus beta kuadrat per alfa kali beta. Yang keempat ada alfa pangkat 3 ditambah beta pangkat 3 menjadi alfa plus beta pangkat 3 dikurangi 3 alfa beta dikalikan alfa plus beta. Ya, nah di sini akar-akar itu nanti dalam soal tidak selalu menggunakan perlambangan alfa dan beta, mungkin juga bisa menggunakan P dan Q atau mungkin X1 dan X2 ya. Jadi kalau nanti menggunakan P dan Q yang menyesuaikan saja alfa dan betanya, tinggal kamu ganti dengan P dan Q. Begitu juga dengan X1 dan X2. Ya, berikut akan saya berikan contoh soalnya ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x min 7 sama dengan 0, tentukan nilai alfa kuadrat plus beta kuadrat ya. Berapakah nilai alfa kuadrat plus beta kuadratnya? Ya, kita ingat lagi bentuk umum dari persamaan kuadrat. Di sini ada x kuadrat plus 5x min 7 sama dengan 0. Ya, kalau kita ingat tentang bentuk umum, kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 1, B-nya 5, dan C-nya sama dengan negatif 7. Ya, saya ulangi, A-nya 1, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan negatif 7. Nah, untuk mencari alfa kuadrat plus beta kuadrat, pertama kita harus mencari dulu jumlahan dan hasil kalinya. Jadi kita harus cari dulu alfa plus beta sama alfa kali betanya. Ya, kita lihat satu-satu. Alfa plus beta, ingat rumusnya tadi min B per A, sehingga jadi min 5 per 1 atau negatif 5. Kemudian alfa kali betanya itu C per A, ya, C-nya negatif 7 per 1 sehingga hasilnya negatif 7. Jadi alfa plus betanya atau jumlahan akarnya negatif 5 dan perkalian akarnya alfa kali betanya negatif 7. Ya, sehingga alfa kuadrat plus beta kuadrat sesuai rumusnya kita tadi sama dengan alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta. Nah, ingat alfa plus beta sudah kita hitung tadi ya. Alfa plus beta ini sudah kita hitung ya, nilainya alfa plus beta ini sudah kita hitung, nilainya adalah negatif 5, ini tinggal disubstitusi saja ke sini. Kemudian alfa kali betanya ini juga sudah kita hitung, yaitu negatif 7, ini juga tinggal disubstitusi saja ya. Ya, oke. Sehingga sekarang kita dapatkan hasilnya adalah alfa kuadrat plus beta kuadrat negatif 5 kuadrat ya, negatif 5 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 7. Ya, negatif 5 dikuadratkan itu menghasilkan 25, negatif 2 kali negatif 7 hasilnya plus 14, sehingga hasil akhirnya adalah 25 ditambah 14, hasilnya 39. Ya, jadi nilai alfa kuadrat plus beta kuadrat sama dengan 39.
Oke. Ya, berikutnya kita lihat contoh soal yang nomor 2. Kita lihat, jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 0, tentukan nilai 1/P ditambah 1/Q. Ya. Nah, perhatikan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa perlambangan akarnya itu tidak selalu menggunakan alfa dan beta, tetapi bisa juga pakai P dan Q atau mungkin X1 dan X2. Ya, yang prosesnya tetap sama saja, ya, tinggal alfa dan betanya kita ganti sesuai lambang di soalnya itu. Kalau P dan Q ya tinggal diganti P dan Q. Ya, oke, mari kita lihat bersama-sama bentuk umumnya 2x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan nilai A-nya itu 2, B-nya negatif 3, dan C-nya sama dengan 5. Ya, selanjutnya seperti yang tadi kita cari jumlahan akarnya, ya. Kalau tadi pakai alfa plus beta, sekarang pakai P plus Q. Rumusnya tetap sama, ya, min B per A, sehingga jadi min 3/2, hasilnya 3/2. Dan perkaliannya P kali Q, C per A, ya, C per A 5/2. Oke, sehingga kita dapatkan sekarang 1/P ditambah 1/Q. Tadi sudah ada rumusnya, P plus Q per P kali Q. Sehingga 1/P ditambah 1/Q sama dengan 3/2 dibagi 5/2. Nah, ingat pembagian pecahan itu adalah perkalian dengan kebalikannya. Sehingga 1/P ditambah 1/Q sama dengan 3/2 dikali 2/5, ya, 3/2 dikali 2/5. Ini bisa kita sederhanakan, duanya dicoret seperti ini, sehingga menghasilkan 3/5. Ya, oke, demikian. Jadi nilai 1/P ditambah 1/Q-nya adalah 3/5. Ya, oke. Itu untuk contoh soal yang kedua, saya rasa cukup jelas, ya. Ya, seperti biasa di akhir video saya selalu memberikan soal-soal latihan, ya, untuk kalian untuk berlatih supaya lebih memahami materi ini, ya. Di sini ada saya berikan 5 soal latihan. Silahkan dicoba dikerjakan. Nah, untuk yang nomor 5 ini soal hot, ya. Silahkan dicoba, ya. Ya, ini soal latihannya ada 5 soal. Ya, oke, demikian video kali ini, video tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih.